كل هذه الأرض ما تكفي مساحة. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu bapak jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dimanapun berada, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari-hari yang kita lewati melalui taklim secara singkat ini, Allah jadikan asbab kita semua menjadi hamba yang benar-benar selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-15, separuh Ramadan. Mudah-mudahan 15 hari yang sudah kita lewati benar-benar nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang nantinya menjadi asbab keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kapan saja kita dikembalikan kepada Allah, mudah-mudahan kembalinya dalam keadaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini hari yang ke-15. Tentunya ibarat perjalanan. Kita sudah masuk di setengah perjalanan. Tentu ketika seorang mengadakan perjalanan jauh, ketika sudah di pertengahan, ya kan? Ketika sudah di pertengahan, biasanya dia merasa capek, dia merasa mulai gelisah, dia merasa mulai lemah. Itulah bahasanya. Maka wajar kalau kemudian di hari yang ke-15 masuk malam 16, biasanya pun kita seperti itu. Tapi ada satu yang seharusnya membuat kita tetap terus bertahan dan bersemangat untuk menyelesaikan Ramadan ini sampai bertemu dengan bulan Syawal. Apa? Rasulullah menyampaikan awwaluhu rahmatun. Di 10 awal pertama Ramadan itu adalah rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfiratun. Dan 10 pertengahan itu ada ampunan Allah. Dan kita saat ini sedang berada di 10 pertengahan yang namanya maghfiratun. Kita sedang berada di dalam hari-hari di mana Allah akan memilih hambanya untuk diampuninya. Syukur kepada Allah. Makanya kalau kita bicara Quran, ada ayat singkat seperti ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah kabarkan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi hanya miliknya. Makanya kita cuma numpang. Yang punya mobil pakai mobil, numpang tenar dengan mobilnya. Yang punya jabatan dipanggil dengan jabatannya, numpang tenar dengan jabatannya. Karena semua milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah. Makanya saya bilang, saat ini kita berada di pertengahan Ramadan. Di sini ada ampunan Allah.
Semua yang ada di langit milik Allah, yang ada di bumi milik Allah. Kita punya rumah, kita numpang tenar dengan rumah yang Allah titipkan kepada kita. Kita punya istri yang cantik, kita jalan bareng, kita numpang tenar dengan istri kita atas titipan Allah. Atau seorang istri punya suami yang tampan, dia numpang tenar dengan suaminya karena mungkin istrinya hitam. mungkin. Tapi yang jelas, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Allah kabarkan, yang ada di langit, yang ada di bumi milikku, kata Allah. Artinya apa? Kita jangan gelisah, kita jangan bingung, kita jangan galau. Setelah Allah sampaikan apa yang di langit dan di bumi miliknya, Allah kabarkan kabar gembira buat kita. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wahai hambaku, aku berhak mengampuni siapa yang aku ampuni, dan aku berhak menyiksa siapa yang akan aku siksa. Allahu Akbar. Tapi di penghujung ayatnya lihat, wallahu ghafurur rahim, dan aku, kata Allah, ghafurur rahim, zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Penyayang Allah itu. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah tidak bisa diukur. Mohon maaf kalau boleh kita melihat sejenak. Pagi-pagi ada suami istri yang sedang ribut. Wah, berantem, pokoknya berantem. Berantem, nangis. Jam 7, jam 11 sudah bergurau lagi berdua. Udah ketawa-ketawa. Kenapa? Ada sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ditimpa musibah, malamnya nangis, anaknya kena narkoba dan yang lain-lainnya, besok paginya udah bisa ketawa-ketawa. Kenapa? Ada Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim, merubah tangisan seseorang menjadi tawa dan kebahagiaan. Makanya ibu dan bapak, kita bersyukur masuk di hari yang ke-15 ini. Rasulullah sampaikan, wa awsatuhu magfiratun. Ingat, di 10 pertengahan Ramadan ada ampunan Allah. Dan ketika Allah sudah berkehendak mengampuni seorang hamba, seseorang tidak perlu beristighfar, bahkan mohon maaf lahir batin. Ada orang yang belum sholat, tapi sudah takdirkan dia masuk surga. Asbab apa? Asbab Allah ridha mengampuni semua dosa-dosanya. Ada riwayat yang sahih di kitab Riyadhus Shalihin, ya, seorang perempuan, mohon maaf tidak nyaman disebutkan, tapi karena ini kajian harus kita sebutkan. Seorang perempuan yang pekerjaannya menjual dirinya, atau sering kita dengar seorang pelacur. Tapi lihat, ketika sang perempuan ini hendak minum, dia ambil air dari sumur yang cukup dalam dengan sepatunya. Setelah diangkat itu sepatu dengan berisikan air, dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan dan kepanasan. Rasa tidak tega perempuan ini melihat anjing ini kehausan, sehingga air yang hendaknya dia minum, tapi dia berikan kepada anjing yang sedang kehausan. Dan dikabarkan oleh seluruh malaikat, wanita ini mendapat ampunan Allah dan menjadi golongan dari penghuni surga. Itulah yang saya bilang, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah berhak memilih siapa saja yang hendak dia ampuni, hatta seorang pelacur sekalipun. Makanya mohon maaf lahir batin, kita tidak boleh melihat orang hanya dengan ini saja, melihat orang hanya dengan mata saja, tidak boleh. Melihat orang kelihatannya biasa-biasa saja, terus dalam hati kita ngomong, orang kok kayak gitu, masuk musola nggak pernah, pengajian nggak pernah,
Tidak boleh. Mana tahu dia punya amalan yang dia lakukan setiap malam tanpa diketahui orang lain yang Allah ridho kepadanya. Hebat kan? Kita tidak boleh melihat hanya dengan ini saja. Ada orang yang berjalan, kita ngomong begini, senangnya keluar malam. Perempuan kok keluar di malam-malam sendirian. Buruk sangka terus. Tapi ternyata perempuan yang keluar di malam ini, karena setelah menidurkan anaknya yang masih kecil, setelah dia tidur, baru dia keluar untuk apa? Untuk berusaha mencari penghidupan yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berpikir kotor. Seseorang yang keluar malam kita anggap tidak benar, tapi ternyata keluarnya malam nunggu dia menidurkan anaknya yang masih kecil. Nunggu dia mempersilahkan orang tuanya untuk beristirahat. Setelah semuanya selesai dia bekerja di sebuah pabrik SIM malam. Tapi kita terkadang melihat dengan ini, sehingga kita buruk sangka. Padahal itu pekerjaan yang mulia, menghidupi orang tua yang sudah sangat tua dan anaknya yang masih kecil. Makanya hadirin, stop melihat dengan ini. Kita berbaik sangka dengan Allah. Apalagi di hari ke-15 Ramadan, Allah punya kesempatan kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang diampuninya. Wa awsatuhu maghfiratun. Mudah-mudahan semangat yang tidak pernah putus untuk mengharap ampunan Allah, sehingga benar-benar Allah gorongkan kita menjadi orang-orang yang setelah Ramadan dibersihkan semua dosa. Kayauma waladatu ummuh, seperti seorang bayi yang terlahir dari rahim ibunya. Mohon maaf lahir batin. Hadza bin fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلها